Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan membahas sejarah kehidupan salah seorang Nabi Allah yang namanya diceritakan secara gamblang dan panjang lebar di dalam kitab suci Al-Quran. Sampai-sampai nama Nabi tersebut diabadikan menjadi sebuah nama surah dalam Al-Quran. Nabi tersebut adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kehidupan Nabi Yusuf sejak beliau dilahirkan. Beliau kecil, beliau tumbuh menjadi pemuda dewasa. Beliau diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi raja, dan kemudian beliau berpulang, wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ketujuh dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Ia dengan adiknya saudara seibu dengan ibunya yang bernama Rahil. Rahil adalah sepupu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf dikaruniai Allah berupa wajah yang bagus, paras yang tampan, dan tubuh yang tegap. Itu menjadikannya idaman bagi setiap wanita. Beliau adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya. Beliau lebih disayang, lebih dicintai dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, terutama setelah ditinggal wafat oleh ibu kandungnya, Rahil, semasa ia masih berusia 12 tahun. Kasih sayang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dianggap sikap yang diskriminatif oleh anak-anaknya. Ini menimbulkan iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lainnya. Mereka merasa bahwa mereka dianaktirikan oleh ayahnya. Rasa jengkel mereka terhadap ayahnya dan iri hati terhadap Yusuf membangkitkan rasa setia kawan dan persaudaraan di antara saudara-saudara Yusuf yang lain. Persatuan, rasa persaudaraan yang akrab di antara mereka kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa mereka akan melenyapkan Yusuf dari muka bumi. Pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf mengadakan sebuah pertemuan rahasia. Mereka merundingkan nasib yang mereka alami, kemudian mengatur strategi dan aksi yang akan mereka lakukan untuk menyadarkan ayahnya. Mereka akan menuntut perlakuan yang adil. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Wahai saudara-saudaraku, tidakkah kalian merasakan bahwa perlakuan ayah terhadap kita sebagai anak-anaknya tidak adil dan ini berat sebelah? Ia memanjakan Yusuf dan mencintai serta menyayanginya melebihi cintanya terhadap kita. Seolah-olah Yusuf dan Benyamin adalah anak kandungnya dan kita adalah anak-anak tirinya. Padahal kita lebih tua daripada mereka berdua, serta kitalah yang selalu mendampingi ayah. Kita yang mengurus segala keperluan. Sebagaimana kalian ketahui, wahai saudara-saudaraku, penyebab utama kondisi yang menjengkelkan hati kita adalah adanya Yusuf di tengah-tengah kita. Dia adalah penghalang bagi kita untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta kasih dari ayah kita. Ia merupakan dinding tebal yang memisahkan kita dari ayah kita yang sangat kita cintai. Maka dengarlah nasihatku ini, wahai saudara-saudaraku. Jalan satu-satunya untuk mengakhiri kondisi kita ini adalah dengan melenyapkan Yusuf dari tengah-tengah kita. Kita harus menyingkirkannya jauh-jauh dari keluarga kita. Kita harus membunuhnya dengan tangan kita sendiri, atau mengasingkannya di suatu tempat di mana terdapat binatang-binatang buas yang akan memangsanya. Dan kita tidak perlu meragukan lagi bahwa bila Yusuf sudah lenyap dari mata kita dan dari keluarga kita, ayah akan kembali mencintai dan menyayangi kita sebagai anak-anaknya yang patut mendapat perlakuan adil dari ayah. Kita harus mendapatkan lagi suasana rumah tangga yang rukun, tenang, dan damai." Di malam itu, pada saat saudara-saudara Yusuf tengah mengadakan pertemuan rahasia untuk merencanakan tindakan jahat terhadap Yusuf, maka Yusuf sedang tertidur nyenyak. Ia sangat pulas. Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya seakan-akan ada 11 bintang, matahari, dan bulan yang berada di langit, turun dan sujud di depannya. Terburu-buru setelah bangun dari tidurnya, ia datang menghampiri ayahnya. Ia menceritakan kepadanya apa yang dia lihatnya dan dia alami di dalam mimpinya. Tanda gembira segera tampak pada wajah Nabi Yakub alaihissalam. Wajahnya berseri-seri ketika mendengar cerita mimpi Yusuf, putranya. Ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, mimpimu adalah mimpi yang berisi dan bukan mimpi yang kosong. Mimpimu memberikan tanda yang membenarkan firasatku pada dirimu, bahwa engkau dikaruniakan oleh Allah kemuliaan, engkau dikaruniai ilmu dan kenikmatan hidup yang mewah.
Mimpimu adalah suatu berita gembira dari Allah kepadamu bahwa hari depanmu adalah hari depan yang cerah, penuh kebahagiaan, penuh kebesaran dan kenikmatan yang berlimpah-limpah. Akan tetapi, engkau harus berhati-hati wahai anakku. Janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu yang aku tahu mereka tidak menaruh cinta kasih kepadamu. Bahkan mereka iri kepadamu karena kedudukan yang aku berikan kepadamu dan kepada adikmu Benyamin. Pada esok harinya setelah semalam suntuk saudara kandung Yusuf bertemu merancang menyingkirkan adiknya, datanglah mereka menghadap Nabi Yakub alaihissalam. Mereka meminta izin kepada ayahnya untuk membawa Yusuf bermain bersama mereka di luar kota. Kemudian berkatalah salah seorang di antara mereka, "Wahai ayah, izinkan kami untuk jalan-jalan keluar kota bersama-sama. Kami ingin sekali membawa adik kami, Yusuf. Kami akan membawa bekal makanan dan minuman yang cukup untuk makanan kami selama berjalan-jalan." Maka berkatalah Yusuf kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku sangat memberatkan pikiranku bila Yusuf berada jauh dari mataku. Apalagi akan turut bersama kalian keluar kota, di tempat terbuka yang menurut pendengaranku banyak binatang buas seperti serigala yang banyak berkeliaran di sana. Aku khawatir bahwa kalian akan lengah menjaganya, karena asik bermain-main sendiri sehingga menjadikan Yusuf sebagai mangsa bagi binatang buas itu. Alangkah sedihnya aku bila hal itu terjadi. Kalian tahu betapa sayangnya aku kepada Yusuf yang telah ditinggalkan oleh ibunya." Kemudian salah seorang putra Nabi Yakub menjawab, "Wahai ayah, apakah masuk akal apabila Yusuf diterkam oleh serigala atau binatang buas di depan mata kami dan kami hanya diam saja? Padahal tidak ada di antara kami yang tubuhnya lemah. Kami sanggup menolak segala gangguan atau serangan dari manapun datangnya. Apakah itu dari binatang buas ataupun makhluk lain? Kami sangat kuat serta berani dan kami akan menjaga Yusuf sebaik-baiknya. Kami tidak akan melepaskannya dari pandangan kami, walau sekejap pun." Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam tidak mempunyai alasan untuk menolak permintaan anak-anaknya membawa Yusuf. Maka keesokan harinya berangkatlah rombongan anak-anak Nabi Yakub untuk berekreasi, untuk berjalan-jalan keluar kota. Semua anak-anaknya ikut kecuali Benyamin. Dengan langkah yang pasti, mereka menuju ke tempat yang sudah mereka rencanakan. Setibanya di tempat yang dituju, mereka lepaskan pakaian Yusuf dan dilemparkannya Yusuf ke dalam sumur tanpa menghiraukan jeritan dan tangisannya sedikitpun. Rasa iri hati dan jengkel yang berkecamuk di dalam hati mereka sudah membakar cinta kasih mereka terhadap saudaranya sendiri. Pada sore harinya pulanglah mereka ke rumah tanpa membawa Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf sudah ditinggalkan seorang diri di dasar sumur yang gelap itu. Pakaian Yusuf yang sudah mereka lepas, mereka sirami darah seekor kelinci yang sengaja dipotong untuk keperluan itu. Mereka menghadap Nabi Yakub sambil menangis, bercucuran air mata. Mereka bersandiwara seakan-akan sedih. Mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, betapa sialnya kami, naasnya hari ini bagi kami. Kekhawatiran yang ayah kemukakan kepada kami tentang Yusuf benar-benar terjadi, menjadi kenyataan, bahwa firasat ayah yang tajam itu tidak meleset. Yusuf telah diterkam oleh seekor serigala saat kami tengah bermain." Maka Nabi Yakub yang sudah memperoleh firasat tentang apa yang akan terjadi pada Yusuf putra kesayangannya, ia mengetahui bagaimana sikap saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Nabi Yakub tidak dapat berbuat apa-apa selain berpasrah kepada takdir Allah dan seraya menekan rasa sedih, cemas, dan marah yang sedang bergelora di dalam dadanya. Berkatalah beliau kepada putra-putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya kamu telah memperturutkan hawa nafsumu dan mengikuti apa yang dirancangkan oleh setan kepadamu. Kamu telah melakukan suatu perbuatan yang akan kamu rasa sendiri akibatnya kelak jika sudah terbuka tabirnya." Quran Surat Yusuf ayat 11-18. Sementara itu di dasar sumur, Yusuf yang sedang berada di dalam sumur seorang diri diliputi oleh kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Ia melihat ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Ia berpikir bagaimana ia dapat menyelamatkan dirinya dari dalam sumur itu. Namun ia tidak dapat melihat sesuatu yang dapat menolongnya. Ia hanya dapat melihat bayangan tubuhnya di dalam air yang dangkal di bawah kakinya. Setelah 3 hari di dalam sumur itu, belum juga ada tanda-tanda Yusuf akan selamat dari dalam sumur.
Belum ada tanda-tanda yang memberi harapan baginya untuk bisa keluar dari dalam sumur itu. Sedangkan Yusuf sudah mulai kelaparan. Ia sudah hampir putus asa. Ketika itu dari kejauhan terdengar suara sayup-sayup. Suara aneh yang belum pernah didengarnya sejak ia dimasukkan ke dalam sumur. Semakin lama semakin jelas suara-suara itu. Hingga terdengarlah suara orang bercakap-cakap. Suara orang tertawa terbahak-bahak. Dan suara jejak kaki manusia, juga suara kaki jejak binatang mendekati ke arah sumur itu. Ternyata itu adalah suara dari rombongan kafilah yang hendak mengambil air dari dalam sumur itu. Mereka mendekati sumur di mana Yusuf berada. Mereka akan mengambil beberapa liter air untuk diminumnya dalam perjalanan. Juga mengambil air minum untuk binatang-binatang mereka. Alangkah gembiranya Yusuf ketika ia sedang memasang telinganya dan mendengar suara ketua kafilah. Ketua kafilah itu memerintahkan orangnya untuk melepaskan timba, mengambil air dari dalam sumur. Kemudian dilihat oleh Yusuf sebuah timba turun ke bawah, dan begitu bisa dijangkau oleh tangannya, dipeganglah kuat-kuat timba itu yang kemudian ditarik ke atas oleh sang musafir seraya berteriak mengeluh karena beratnya timba yang ditariknya ke atas. Para musafir yang berada di kafilah itu terperanjat. Mereka kaget dan takjub ketika melihat bahwa yang memberatkan timba itu bukanlah air, akan tetapi manusia hidup yang berparas tampan, bertubuh tegak, dan berkulit putih bersih. Mereka berunding apa yang akan diperbuat dengan hamba Allah yang telah mereka temukan di dalam dasar sumur itu. Mereka berunding akan melepaskan lagi Yusuf ke dalam sumur itu atau akan mengembalikannya kepada keluarganya. Akhirnya para musafir ini bersepakat akan membawa Yusuf ke kota Mesir untuk menjualnya sebagai hamba sahaya. Tentu saja ini akan mencapai harga yang tinggi karena tubuhnya yang baik dan parasnya yang tampan. Setibanya para kafilah itu di Mesir, dibawalah Yusuf ke sebuah pasar khusus yang menjual manusia. Di sana manusia diperdagangkan dan diperjualbelikan sebagaimana orang-orang memperjualbelikan barang dagangan, sebagaimana orang-orang memperjualbelikan binatang-binatang ternak. Hingga kemudian Yusuf berhasil dibeli oleh salah seorang pejabat Mesir. Ia bernama Kitofir. Kitfir sangat berbahagia karena telah memperoleh seorang hamba yang berparas bagus dan bertubuh kuat. Kemudian Kitfir membawa Yusuf pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah berkatalah Kitfir kepada istrinya, "Wahai istriku, ini adalah hamba yang baru aku beli dari pasar. Berilah ia perlakuan yang baik, kalau kelak kita akan mendapatkan manfaat darinya, dan kita akan memungutnya sebagai anak kandung kita. Aku mendapat firasat dari wajahnya, dari paras mukanya, dari gerak-geriknya, bahwa ia bukanlah dari golongan budak yang harus diperjualbelikan. Bahkan mungkin sekali ia dari keturunan keluarga yang berkedudukan tinggi." Quran Surat Yusuf ayat 19-21. Dan tahukah saudara-saudaraku sekalian, siapakah nama istri Kitfir? Iya benar, istri Kitfir bernama Zulaiha. Yusuf hidup tenang dan tentram di rumah Kitfir. Ia mendapatkan kepercayaan penuh untuk mengurus segala keperluan rumah tangga mereka, juga melaksanakan perintah apapun dengan sepenuh hati. Yusuf sangat ikhlas dan jujur. Ia tidak pernah menuntut upah, tidak mengharapkan balasan atas segala tenaga dan jerih payah yang ia curahkan untuk kepentingan keluarga Kitfir. Yusuf menganggap bahwa dirinya di rumah itu bukanlah hamba sahaya, akan tetapi lebih kepada anggota keluarga. Demikian pula majikannya, Kitfir dan Zulaiha. Mereka menganggap Yusuf adalah keluarga bagi mereka. Ketenangan hidup yang dirasakan Yusuf selama ia tinggal di rumah Kitfir telah mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan fisiknya. Ia dikaruniai oleh Allah kesempurnaan jasmani dengan kehidupan yang senang, kehidupan yang mewah di rumah Kitfir. Semakin terlihat segar wajahnya dan tambah elok parasnya, sehingga ia merupakan seorang pemuda dan remaja yang gagah perkasa. Ia mempesona hati setiap wanita yang melihatnya, tidak terkecuali Zulaiha, majikannya sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin bahwa ia akan menjadi rebutan lelaki. Andai kata ia hidup di kota Sodom, di tengah-tengah kaum Nabi Lut ketika itu, maka Yusuf adalah primadona bagi kaum Lut. Pada hari-hari pertama Yusuf berada di tengah-tengah keluarga Kitfir, Zulaiha tidak pernah menganggapnya dan memperlakukannya lebih dari yang lainnya. Ia hanya diperlakukan sebagai pembantu rumah tangga yang cakap, tangkas, giat, jujur, berakhlak, dan berbudi pekerti yang baik.
Ia hanya mengagumi sifat-sifat luhur Yusuf serta kecakapan dan ketangkasan kerjanya dalam menyelesaikan urusan dan tugas yang diberikan kepadanya. Akan tetapi, memang rasa cinta itu selalu didului oleh rasa simpati. Simpati dan kekaguman Zulaiha terhadap cara kerja Yusuf lama-lama berubah menjadi simpati dan kagum terhadap bentuk dan paras wajahnya. Gerak-gerik dan tingkah laku Yusuf selalu diperhatikan dari jauh, diliriknya dengan penuh hati-hati dan diam-diam. Bunga api cinta yang masih kecil di dalam hati Zulaiha terhadap Yusuf semakin hari semakin membesar, semakin hari semakin membara. Tiap kali ia melihat Yusuf berada di dekatnya atau mendengarkan suaranya ataupun jejak langkah kakinya, maka hati Zulaiha menjadi berdebar-debar. Ia memang berusaha memadamkan api yang membara di dadanya itu. Ia ingin menyekat nafsu birahi yang sedang bergelora dalam hatinya. Itu semua dilakukan untuk menjaga kehormatannya sebagai majikan dan mempertahankan kedudukannya sebagai istri pejabat. Akan tetapi lama-kelamaan Zulaiha menyerah. Ia tunduk kepada kehendak dan panggilan hati serta memenuhi nafsunya yang mendapatkan dukungan dari setan dan iblis. Zulaiha itu wanita yang cerdas, maka ia menggunakan cara yang halus. Ia menggunakan taktik yang sangat ampuh. Ia memancing-mancing Yusuf agar lebih dahulu mendekatinya dan bukannya dia dulu yang mendekati Yusuf demi menjaga kehormatan dirinya sebagai istri pejabat. Zulaiha selalu berdandan dan merias rapi apabila Yusuf berada di rumah. Ia merangsang Yusuf dengan wangi-wangian dan dengan memperagakan gerak-gerik dan tingkah laku yang menggoda. Yusuf masih tidak sadar bahwa Zulaiha, istri Kitfir, mencintai dan memiliki nafsu syahwat kepadanya. Yusuf menganggap bahwa perlakuan manis dan pendekatan Zulaiha kepadanya adalah hal biasa sesuai dengan pesanan Kitfir kepada istrinya ketika Yusuf dibawa pulang dari tempat menemukannya dulu. Ia berlaku biasa, sopan santun dan sangat hormat kepada Zulaiha. Tak sedikit pun terlihat sesuatu gerakan atau tindakan yang menandakan bahwa Yusuf terpikat oleh gaya dan aksi Zulaiha yang ingin menarik perhatiannya. Yusuf sebagai calon nabi telah dibekali oleh Allah dengan iman yang mantap, akhlak yang luhur dan budi pekerti yang tinggi. Ia tidak akan terjerumus melakukan sesuatu maksiat yang sekaligus merupakan perbuatan dan tindakan hianat terhadap orang-orang yang telah mempercayainya, yang telah memperlakukannya sebagai anak dan memberinya tempat di tengah-tengah keluarganya. Sikap dingin dan acuh tak acuh dari Yusuf terhadap rayuan dan tingkah laku Zulaiha yang bertujuan membangkitkan nafsu syahwatnya menjadikan Zulaiha bertambah panas. Hatinya panas dan marah. Ia bertekad akan berusaha terus sampai maksudnya tercapai. Jika aksi samar-samar yang ia lakukan tetap tidak dimengerti oleh Yusuf, maka ia akan secara berterus terang, kalau perlu dengan cara paksaan sekalipun. Zulaiha sudah tidak tahan lagi. Nafsunya sudah hampir pecah di ubun-ubun. Ia sudah tidak tahan lebih lama menunggu reaksi dari Yusuf yang tetap bersikap dingin, acuh tak acuh terhadap rayuan dan ajakan yang samar-samar darinya. Maka kesempatan pun datang ketika suaminya tidak ada di rumah, bepergian dalam waktu lama. Masuklah Zulaiha ke dalam kamar tidurnya. Ia memanggil Yusuf, "Wahai Yusuf, ikutilah aku." Kemudian Yusuf segera mengikutinya dan masuk ke dalam kamarnya. Yusuf tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa perintah Zulaiha kali ini kepadanya untuk masuk ke dalam kamarnya bukanlah perintah biasa untuk melakukan sesuatu pertolongan. Yusuf baru sadar ketika ia sudah berada di dalam kamar. Tiba-tiba pintunya dikunci oleh Zulaiha. Seraya memalingkan wajah ke arah lain, Yusuf berkata kepada Zulaiha, "Semoga Allah melindungiku dari godaan setan. Tidak mungkin, wahai Tuan putriku, aku akan melakukan maksiat dan memenuhi kehendakmu. Jika aku melakukan apa yang Tuan putri kehendaki, maka aku telah mengkhianati tuanku, yaitu suami Tuan putri, yang telah melimpahkan kebaikan dan kasih sayang kepadaku. Kepercayaan telah dilimpahkannya kepadaku adalah suatu amanah yang tidak patut aku cederai. Aku tidak akan membalas budi baik tuanku dengan pengkhianatan dan penodaan nama baiknya. Selain itu, Allah akan murka kepadaku dan akan mengutukku bila aku lakukan apa yang Tuan putri minta kepadaku. Allah Maha mengetahui segala apa yang diperbuat oleh hambanya." Segera mata Zulaiha melotot,
Wajahnya menjadi merah. Ia malu sekaligus marah. Kemarahannya meluap-luap akibat penolakan Yusuf terhadap ajakannya. Ia merasa dirinya dihina dan diremehkan oleh Yusuf dengan penolakannya yang dianggapnya suatu perbuatan kurang ajar dari seorang pelayan terhadap majikannya yang sudah merendahkan diri mengajaknya berbuat maksiat tetapi ditolaknya mentah-mentah. Padahal tidak sedikit pun pembesar pemerintah dan orang-orang berkedudukan telah lama merayu Zulaiha dan ingin sekali menyentuh tubuhnya yang elok itu, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Zulaiha. Yusuf melihat mata Zulaiha yang melotot dan wajahnya yang menjadi merah. Ia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan segera lari menuju pintu yang tertutup. Akan tetapi Zulaiha cepat-cepat bangun. Ia mengejar Yusuf yang sedang berusaha membuka pintu. Zulaiha masih sangat bernafsu kepada Yusuf. Ia menahan Yusuf untuk pergi, maka ditariknyalah baju Yusuf bagian belakang sampai-sampai baju itu sobek. Di saat itu, tiba-tiba di belakang pintu muncullah suami Zulaiha, yaitu Kitfir. Kitfir sangat kaget melihat mereka berdua dengan kondisi yang sangat mencurigakan. Di tengah keterkejutan itu, tiba-tiba Zulaiha membuka mulutnya. Ia berkata kepada suaminya yang masih berdiri tercengang memandang kepada kedua orang kepercayaannya itu. Zulaiha berkata, "Wahai suamiku, inilah dia Yusuf, hamba yang engkau puja dan engkau puji, telah berani secara kurang ajar masuk ke dalam kamarku. Ia memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Berilah ia ganjaran yang setimpal dengan perbuatan biadabnya. Orang yang tidak mengenal budi baik kepada kita, ia harus dipenjarakan dan diberi siksaan yang pedih." Yusuf yang mendengar tuduhan palsu Zulaiha kepada suaminya tidak dapat berbuat apa-apa selain memberikan keterangan tentang apa yang terjadi. Ia berkata kepada majikannya, "Wahai tuanku, sesungguhnya dialah yang menggodaku. Ia memanggil aku ke dalam kamarnya, lalu memaksaku untuk memenuhi nafsu syahwatnya. Aku menolak tawarannya itu dan lari menyingkir, namun ia mengejarku dan menarik kemejaku dari belakang sehingga sobek." Kitfir sangat bingung. Di tengah rasa marahnya, ia juga menyimpan rasa penasaran. Siapa di antara kedua orang ini yang benar? Yusufkah yang memang selama ini hidup bersama di rumahnya belum pernah berkata dusta? Ataukah Zulaiha yang dalam pikirannya tidak mungkin akan mengkhianatinya? Dalam kondisi yang demikian itu, kemudian Kitfir meminta pertimbangan kepada salah seorang anggota keluarganya. Ia adalah saudaranya sendiri. Ia meminta pertimbangan kepada saudaranya itu yang dikenal bijaksana. Saudaranya yang pandai dan selalu memberi pertimbangan yang akurat apabila dimintai pertimbangan dan nasihat. Atas permintaan Kitfir untuk memberinya pertimbangan dalam masalah yang membingungkan itu, kemudian berkatalah saudaranya, "Wahai saudaraku, lihatlah, apabila baju Yusuf itu sobek di bagian belakang, maka Yusuf yang benar dan istrimu yang berdusta. Sebaiknya apabila yang sobek adalah bagian depan, maka Yusuf berdusta dan istrimu yang berkata benar." Kemudian Kitfir melihat bagaimana kondisi baju Yusuf yang robek di bagian belakangnya. Tahulah Kitfir bahwa sebetulnya yang salah adalah istrinya. Kemudian Kitfir berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, beristighfarlah engkau kepada Allah dan mintalah ampunan atas dosamu. Kamu telah berbuat salah dan kemudian berdusta untuk menutupi kesalahanmu. Memang yang demikian itu adalah sifat tipu daya kaum wanita yang sudah kami kenal." Kemudian berpanglinglah Kitfir menghadap Yusuf. Ia berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, tutuplah rapat-rapat mulutmu, ikatlah lidahmu agar masalah ini tetap menjadi rahasia di dalam rumah ini. Jangan sampai masalah ini keluar, jangan sampai masalah ini menjadi perguncingan di dalam masyarakat. Anggap saja persoalan ini sudah selesai sampai di sini." Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, tiap rahasia yang diketahui oleh dua orang pasti tersiar dan akan diketahui oleh orang lain. Demikianlah juga peristiwa Zulaiha dan Yusuf yang sudah dengan ketat ditutupi oleh keluarga Kitfir tidak perlu menunggu lama untuk menjadi rahasia dan perbincangan umum. Pada mulanya orang berbisik-bisik dari mulut ke mulut menceritakan kejadian itu, akan tetapi makin hari makin meluas dan menyebar ke tiap-tiap pertemuan dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan wanita-wanita dari golongan atas dan menengah. Kecaman-kecaman yang bersifat sindiran ataupun yang terang-terangan mulai dilontarkan orang terhadap Zulaiha yang telah dikatakan selingkuh dengan pelayannya sendiri, dengan budaknya sendiri.
Dan yang paling memalukan menurut mereka, karena pelayannya menolak ajakan untuk berbuat zina, sehingga majikannya mengejarnya dan sampai bagian belakang kemejanya sobek karena dipaksa untuk berzina. Kecaman-kecaman, sindiran-sindiran, dan ejekan-ejekan dari orang itu akhirnya sampai ke telinga Zulaiha. Ia menjadi pusing, ia menjadi sedih bahwa peristiwanya dengan Yusuf sudah menjadi buah bibir orang banyak. Zulaiha menjadi sangat marah dan jengkel terhadap wanita-wanita yang merupakan teman-temannya sendiri, istri-istri para pembesar yang tiada henti-hentinya dalam pertemuan mereka menyinggung namanya dengan ejekan dan kecaman sehubungan dengan peristiwa dirinya dengan Yusuf. Untuk mengakhiri desas-desus dan kasak kusuk kaum wanita, maka Zulaiha mengundang mereka ke suatu jamuan makan di rumahnya. Di dalam pesta itu, para undangan masing-masing diberikan sebilah pisau yang sangat tajam untuk memotong daging dan buah-buahan yang disediakan yang sudah dihidangkan. Ketika para tamu sedang mengupas buah yang ada di tangan mereka, maka dikeluarkanlah Yusuf oleh Zulaiha. Yusuf berjalan di tengah-tengah para tamu di hadapan wanita-wanita yang sedang sibuk memotong buah-buahan. Tanpa disadari oleh para tamu wanita itu, mereka telah mengupas kulit dan daging yang ada di tangan mereka. Darah mengucur di atas meja-meja. Luka-luka di jari mereka mengucurkan darah yang tiada henti-hentinya. Mereka menggeleng-geleng kepala keheranan. Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia." Beberapa hari setelah peristiwa itu, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bukan karena ia telah melakukan kesalahan atau kejahatan. Penguasa yang memenjarakannya untuk menutupi dosanya sendiri dengan melemparkan kesalahan itu kepada orang yang dipenjara. Akan tetapi bagi Yusuf, penjara adalah tempat yang aman untuk menghindari segala godaan dan tipu daya yang akan menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan dan perbuatan mungkar. Bagi Yusuf, hidup di dalam sebuah penjara yang gelap dan sempit adalah lebih baik dan lebih disukai daripada hidup di alam bebas di mana jiwanya tertekan dan hatinya tidak merasa aman dan tentram. Di dalam penjara, Yusuf dapat konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan dimasukkannya Yusuf ke dalam penjara, dipenjarakan pula dua orang pegawai istana yang berniat untuk meracuni raja. Mereka telah bekerja sama dengan pihak musuh istana. Dua pemuda pegawai yang dipenjara itu adalah seorang penjaga gudang makanan dan seorang pelayan meja istana. Pada suatu pagi, kedua pegawai istana itu mendekati Nabi Yusuf. Mereka mengisahkan bahwa mereka telah mendapatkan mimpi. Si pelayan melihat ia seakan-akan berada di tengah sebuah kebun anggur memegang gelas, seperti gelas yang sering digunakan untuk memberi minum untuk raja. Majikannya lalu diisinya gelas itu dengan perahan buah anggur. Sedangkan pemuda penjaga gudang, ia melihat dalam mimpinya seolah-olah di atas kepalanya terdapat sebuah keranjang yang berisi roti. Kemudian roti itu disambar oleh sekelompok burung dan dibawanya terbang. Kedua pemuda tahanan itu berharap Yusuf bisa memberikan tafsir bagi mimpi mereka. Nabi Yusuf alaihi salam saat itu telah dikaruniai kenabian dan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kenabian. Beliau memulai dakwahnya kepada kedua pemuda yang datang menanyakan tafsir mimpinya. Beliau mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan persembahan selain Allah. Untuk membuktikan kepada kedua pemuda itu, Nabi Yusuf berkata, "Wahai saudaraku, jangankan tentang mimpimu, aku tahu dan dapat menerangkan kepada kamu makanan apa yang akan kamu terima, apa jenisnya, berapa banyaknya, demikian pula macam-macam mana minuman yang akan kamu terima. Aku dapat menerangkan kepada kamu. Demikian pula wahai saudaraku, aku dapat memberi tafsiran bagi mimpi kalian. Itu semua adalah ilmu yang dikaruniakan Allah kepadaku. Allah telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mengingkari adanya hari kiamat kelak. Aku telah mengikuti agama bapak-bapakku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidaklah sepatutnya kami menyekutukan sesuatu bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kami dan atas manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak bisa bersyukur." Adapun mengenai mimpimu, Nabi Yusuf melanjutkan ceritanya. Maka takbir mimpinya bahwa engkau, wahai pemuda pelayan, akan segera dikeluarkan dari penjara dan akan dipekerjakan lagi seperti sedia kala. Sedangkan engkau, wahai pemuda penjaga gudang, engkau akan dihukum mati dengan disalib dan di kepalamu akan menjadi makanan burung-burung yang mematuknya.
Demikianlah tafsir mimpimu yang telah menjadi hukum Allah bagi kamu berdua." Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada pemuda yang diramalkan akan keluar dari penjara, "Wahai temanku, pesanku kepadamu, apabila engkau telah keluar dan kembali bekerja di istana, sebutlah namaku di hadapan raja. Ia majikanmu. Katakanlah kepadanya bahwa aku dipenjarakan secara sewenang-wenang. Aku tidak berdosa dan tidak bersalah. Aku dipenjara hanya untuk kepentingan menyelamatkan nama keluarga majikanku dan atas anjuran istrinya belaka. Janganlah engkau lupakan pesanku ini, wahai temanku yang baik." Beberapa saat setelah itu, setelah Nabi Yusuf membacakan tafsir mimpi terhadap dua temannya, tidak berselang lama keluarlah surat pengampunan dari raja untuk pemuda pelayan, dan keluarlah hukuman salib bagi pemuda penjaga gudang. Hukumannya segera dilaksanakan. Akan tetapi pesanan Nabi Yusuf kepada pemuda pelayan tidak disampaikan kepada raja setelah ia diterima lagi menjadi pekerja istana. Setan telah menjadikannya lupa setelah ia menikmati kebebasan dari penjara, dan dengan demikian tetaplah Nabi Yusuf berada di penjara beberapa tahun lamanya. Ia menjadi penghibur para tahanan yang tidak berdosa. Ia mendidik serta berdakwah kepada para tahanan yang telah bersalah melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk dulunya, agar mereka menjadi orang-orang yang baik dan bermanfaat bagi sesama manusia dan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertauhid. Pada suatu hari berkumpullah para pembesar kerajaan Mesir. Berkumpul juga di situ para penasihat, para arif bijaksana. Mereka diundang untuk memberikan takbir mimpi, untuk menafsirkan mimpi yang dialami oleh Raja Mesir. Mimpi itu telah memusingkannya dan membuat hatinya takut. Dalam mimpinya, ia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina lain yang kurus-kurus. Di samping itu, ia melihat pula dalam mimpinya 7 butir gandum hijau di samping 7 butir gandum yang kering. Tidak seorang pun dari pembesar yang didatangkan itu dapat memberikan tafsiran mimpi bagi raja. Bahkan sebagian dari mereka menganggap mimpi raja mimpi kosong belaka yang tidak berarti. Mereka menganjurkan raja untuk melupakan mimpinya itu dan menghilangkannya dari pikirannya. Di saat itu tiba-tiba pelayan raja, pemuda teman Yusuf dalam penjara, teringat pesan Nabi Yusuf kepadanya sewaktu ia akan dikeluarkan dari penjara, bahwa tafsir yang diberikan oleh Nabi Yusuf bagi mimpinya sangat tepat. Itu telah terjadi sebagaimana yang telah ditakdirkan kepadanya. Ia lalu memberanikan diri menghampiri raja. Ia berkata, "Wahai tuanku, hamba mempunyai seorang teman di dalam penjara yang sangat pandai menakbirkan mimpi. Ia adalah seorang yang cerdas, ramah, dan berbudi pekerti luhur. Ia tidak berdosa, wahai tuanku. Ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia dipenjara hanya atas fitnah dan tuduhan palsu. Ia telah memberikan tafsir bagi mimpiku, dan ternyata tafsirnya tepat dan benar sesuai dengan apa yang hamba alami. Jika paduka Tuan berkenan, hamba akan pergi mengunjunginya di penjara untuk menanyakan dia tentang tafsir mimpi paduka Tuan." Maka dengan izin raja, pergilah pelayan itu mengunjungi Nabi Yusuf di dalam penjara. Ia menyampaikan kepada Nabi Yusuf kisah mimpi raja yang tidak seorang pun dari pembesar dan para penasihatnya dapat memberi tafsir yang memuaskan dan melegakan hati baginya. Ia mengatakan kepada Nabi Yusuf bahwa jika raja dapat dipuaskan dengan pemberian tafsir mimpinya, mungkin sekali ia akan dikeluarkan dari penjara, dan dengan demikian akan berakhirlah penderitaan yang dialaminya bertahun-tahun di dalam kurungan. Kemudian berkatalah Nabi Yusuf menguraikan tafsir bagi mimpi raja. "Wahai temanku, negara akan menghadapi masa-masa makmur, masa subur selama 7 tahun, di mana tumbuhan-tumbuhan dan semua tanaman gandum, padi, dan sayur mayur akan mengalami masa panen yang baik yang membawa hasil makanan berlimpah ruah. Kemudian akan menyusul musim kemarau selama 7 tahun, di mana sungai Nil tidak akan memberikan air yang cukup bagi ladang yang kering. Tumbuh-tumbuhan dan tanaman rusak dimakan hama, sedangkan persediaan bahan makanan, hasil panen tahun-tahun subur itu sudah habis dimakan. Akan tetapi, wahai saudaraku, setelah mengalami kedua musim 7 tahun itu, akan tibalah tahun basah, di mana hujan akan turun dengan lebatnya menyirami tanah-tanah yang kering. Bumi akan kembali menghijau dan menghasilkan bahan makanan. Buah-buahan yang lezat akan tumbuh yang dapat dipanen untuk dinikmati. Wahai saudaraku, dengarlah, sampaikan kepada raja agar ia menyimpan baik-baik apa yang telah dihasilkan dalam tahun-tahun subur, supaya rakyat berhemat dalam pemakaiannya untuk mempersiapkan menghadapi masa kering.
supaya negara dan bangsa terhindar dari bencana kelaparan dan kesengsaraan. Setelah itu si pelayan pun menghadap raja. Raja mendengar dari pelayannya apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf tentang mimpinya, merasakan bahwa tafsir yang didengarnya itu sangat masuk akal. Ia dapat mempercayainya bahwa apa yang telah diramalkan oleh Yusuf akan segera menjadi kenyataan. Ia memperoleh kesan bahwa Yusuf yang telah memberi tafsir yang tepat itu adalah seorang yang pandai dan bijaksana. Ia akan sangat berguna bagi negara jika ia didudukkan di istana menjadi penasehat dan pembantu kerajaan. Maka si pelayan tadi disuruhnya kembali ke penjara untuk membawa Yusuf menghadap kepadanya di istana. Nabi Yusuf alaihissalam sudah sangat lama tinggal di dalam penjara menjadi tahanan yang tidak berdosa. Ia ingin segera keluar dari penjara, namun ia enggan keluar dari penjara sebelum peristiwanya dengan istri pejabat istana dapat dicernihkan. Ia ingin lebih dulu dicernihkan dan diluruskan, dibersihkan namanya dari tuduhan dan fitnah yang ditimpakan ke atas dirinya. Nabi Yusuf ingin keluar dari penjara sebagai orang yang suci, bersih dari tuduhan dan fitnah serta tipu daya yang bertujuan menutupi dosa dari salah seorang istri pejabat istana, yaitu Zulaiha, istri dari Kitfir. Raja Mesir yang sudah banyak mendengar tentang Nabi Yusuf, ia terkesan oleh tafsir mimpinya secara terperinci dan menyeluruh. Ia semakin merasa hormat kepadanya. Mendengar tuntutannya agar diselesaikan lebih dulu soal tuduhan dan fitnahan yang dilemparkan kepadanya, maka menurut pikiran raja itu menandakan kejujurannya, kesucian hatinya, dan kebesaran jiwanya, bahwa ia tidak ingin dibebaskan atas dasar pengampunan, tetapi ingin dibebaskan karena ia bersih dan tidak bersalah serta tidak berdosa. Tuntutan Nabi Yusuf diterima oleh raja dan segera dikeluarkan perintah mengumpulkan para wanita yang telah menghadiri jamuan makan Zulaiha dan teriris ujung jari tangannya masing-masing ketika melihat wajahnya. Di hadapan raja, mereka menceritakan tentang apa yang mereka lihat dan mereka alami dalam jamuan makan, serta percakapan apa saja yang mereka lakukan dengan Nabi Yusuf. Mereka menyatakan pesan mereka tentang diri Yusuf bahwa ia seorang yang jujur, soleh, bersih. Bukan dialah yang salah dalam peristiwanya dengan Zulaiha. Dalam pertemuan itu Zulaiha pun berkata jujur bahwa dialah yang berdosa dalam peristiwanya dengan Yusuf, dan dialah yang menganjurkan kepada suaminya agar memenjarakan Yusuf untuk memberikan gambaran palsu kepada masyarakat bahwa dialah yang salah dan bahwa dialah yang memperkosa kehormatannya. Hasil pertemuan raja dengan para wanita itu kemudian diumumkan agar diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, dan dengan demikian terungkaplah takbir yang meliputi peristiwa Yusuf dan Zulaiha. Maka atas perintah raja dikeluarkanlah Nabi Yusuf dari penjara secara terhormat, namanya bersih dari segala tuduhan. Ia pergi langsung ke istana raja untuk memenuhi undangannya. Kecerdasan Nabi Yusuf, pengetahuannya yang luas, kesabarannya yang dalam, kejujurannya yang luar biasa, ramah tamahannya, dan akhlak serta budi pekerti luhurnya dalam pikiran raja. Sifat ini akan sangat bermanfaat bagi kerajaan apabila Nabi Yusuf diamanati menjadi pemimpin untuk negara dan rakyat. Maka kepada Nabi Yusuf dalam pertemuan pertamanya dengan raja, ia ditawari agar tinggal di dalam istana untuk mewakili raja, menyelenggarakan pemerintahan, serta pengurusan negara, serta memimpin rakyat Mesir yang diramalkan akan menghadapi masa-masa sukar dan sulit. Nabi Yusuf tidak menolak tawaran dari Raja Mesir itu. Beliau menerimanya dengan syarat, asalkan saja kepadanya diberi kekuasaan penuh dalam bidang keuangan dan dalam bidang distribusi bahan makanan. Karena menurut pertimbangan Nabi Yusuf, kedua bidang yang berkaitan antara satu sama lain itu merupakan kunci dari kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara. Raja yang sudah mempunyai kepercayaan penuh terhadap Nabi Yusuf, terhadap kecerdasan otaknya serta kejujurannya, menyetujui pikiran-pikiran Nabi Yusuf. Ia memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Yusuf melalui suatu upacara penobatan yang menurut lazimnya dan kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Pada hari penobatan yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh para pembesar negeri dan pemuka masyarakat, Nabi Yusuf dikukuhkan sebagai wakil raja. Ia mengenakan pakaian kerajaan dan di lehernya dikalungkan dengan kalung emas. Kemudian raja di hadapan para hadirin melepaskan cincin dari jari tangannya, lalu dipasangkan ke jari tangan Nabi Yusuf sebagai tanda penyerahan kekuasaan kerajaan. Demikianlah rahmat dan karunia Allah diberikan kepada Yusuf
Yusuf yang telah mengalami bertahun-tahun penderitaan dan ujian yang berat, kemudian diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi negara dan masyarakatnya. Tafsir mimpi yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam sangatlah benar adanya. Setelah 7 tahun musim tanam dan musim panen, maka datanglah 7 tahun musim kekeringan dan kelaparan. Orang datang dengan berduyun-duyun dari kota, dari desa-desa pinggiran Mesir, bahkan dari negara-negara yang berbatasan dengan Mesir yang sudah kekurangan bahan makanan bagi rakyatnya. Mereka datang mengharap pertolongan Nabi Yusuf untuk memberi kesempatan untuk membeli gandum serta lain-lain bahan makanan yang masih tersedia dalam gudang pemerintahan. Di antara para pendatang yang ingin berbelanja di Mesir, terdapatlah rombongan orang-orang Palestina, termasuk di antara mereka ialah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ialah penyebab utama bagi penderitaan yang telah dialami Yusuf selama hidupnya. Nabi Yusuf segera mengenal mereka, akan tetapi sebaliknya mereka tidak mengenal Nabi Yusuf yang pernah dilemparkan ke dalam sumur. Bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Yusuf masih hidup, apalagi menjadi orang besar, menjadi seorang pemimpin negara Mesir sebagai wakil raja yang berkuasa secara mutlak. Sejak pertama kali Nabi Yusuf melihat wajah-wajah saudara tirinya yang datang untuk mengambil gandum, tidak ada niat sedikit pun dalam hatinya akan mempersulit mereka sebagai balas dendam atas perbuatan mereka. Raja Yusuf hanya ingin menyusun taktik bagaimana agar bertemu dengan ayahnya dan adik bungsunya yang sudah bertahun-tahun dia tinggalkan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan pegawai-pegawai istana untuk mengisi karung milik saudaranya dengan gandum dan bahan makanan yang mereka perlukan. Sedangkan emas dan perak yang digunakan sebagai pertukaran bahan makanan diisikan kembali ke dalam karung-karung mereka secara diam-diam tanpa diketahui. Setibanya mereka di Palestina, berceritalah mereka kepada ayahnya Yakub tentang perjalanan mereka dan bagaimana Raja Yusuf menerima mereka. Mereka memuji Raja Yusuf sebagai raja yang bijaksana, adil, sabar, rendah hati, dan sangat ramah. Mereka tidak menemui kesulitan sedikit pun, tidak ada kesukaran sedikit pun yang mereka alami ketika mengisikan gandum-gandum ke dalam karung-karung mereka. Bahkan yang mengisikan adalah pegawai-pegawai istananya. Mereka menyampaikan pula kepada Nabi Yakub bahwa pada pengisian gandum yang selanjutnya, mereka diwajibkan untuk membawa adik bungsu mereka ke Mesir. Mereka harus datang lagi untuk membeli gandum dan bahan makanan dengan membawa Benyamin. Tanpa membawa adik yang termaksud, tanpa membawa Benyamin, mereka tidak akan dilayani dan tidak diperkenankan untuk membeli gandum yang mereka perlukan. Karenanya mereka dari jauh-jauh memohon agar mereka diperkenankan membawa adik mereka apabila mereka harus kembali ke Mesir untuk membeli gandum lagi. Berkata Nabi Yakub kepada anak-anak mereka, "Tidak, sesekali tidak akan kuizinkan kepadamu untuk membawa Benyamin jauh dariku. Aku tidak akan mempercayakan Benyamin kepadamu setelah apa yang terjadi kepada Yusuf adikmu. Kamu telah berjanji akan menjaganya baik-baik, bahkan sanggup mengorbankan jiwa ragamu untuk keselamatannya." Ketika karung-karung yang dibawa kembali dari Mesir itu dibongkar, ternyata di dalamnya terdapat barang-barang emas, perak yang telah mereka bayarkan sebagai harga gandum yang dibeli. Maka mereka tercengang bercampur gembira, berlari-larilah mereka menyampaikan keheranan mereka kepada ayahnya. Mereka berkata, "Wahai ayah, lihatlah, kami tidak berdusta dalam cerita kami tentang penguasa Mesir yang baik hati itu. Lihatlah, emas dan perak yang kami gunakan sebagai alat pembelian gandum dan bahan makanan ini, dia masukkan lagi ke dalam karung-karung kita tanpa kita mengetahuinya. Jadi, apa yang kami bawa ini adalah pemberian secara gratis dari penguasa Mesir yang sangat murah hati itu." Dengan diperolehnya bantuan gandum secara gratis itu, dalam beberapa waktu keluarga Yakub menjadi tenang. Mereka merasa ada bahan makanan yang akan tetap mereka makan dalam waktu beberapa lama. Akan tetapi, persediaan yang terbatas itu tidak bertahan lama apabila tidak disusul dengan pengisian stok makanan yang baru selama musim kemarau belum berakhir. Maka demikianlah Nabi Yakub yang melihat persediaan gandumnya semakin hari semakin berkurang. Beliau melihat tanda-tanda krisis makanan belum akan berakhir dalam waktu terdekat. Terpaksa ia mengutus putra-putranya untuk kembali ke Mesir dan meminta bantuan bahan makanan untuk yang kedua kalinya kepada sang raja negara. Putra-putra Nabi Yakub tidak akan berangkat ke Mesir tanpa adanya Benyamin, adik bungsu mereka, sesuai janji mereka kepada Raja Yusuf. Maka terpaksa Nabi Yakub mengikut sertakan putra bungsunya Benyamin dalam rombongan itu.
Setibanya mereka di istana kerajaan, mereka diterima baik oleh Raja Yusuf sendiri yang belum mereka kenali siapa sebenarnya Raja Yusuf. Dengan penuh keramahan dan penghormatan dan jamuan makanan yang luar biasa, mereka disediakan tempat penginapan untuk setiap 2 orang sebuah rumah. Sedangkan adik bungsunya Benyamin diajak bersama menginap di dalam istana Raja Yusuf. Ketika Benyamin sedang berduaan dengan Yusuf di dalam istana, tiba-tiba Benyamin teringat terhadap kakak kandungnya yang sudah lama sekali hilang dari rumahnya. Benyamin dengan mencucurkan air mata berkata kepada Raja Yusuf, "Wahai Raja, andaikan kakakku Yusuf masih hidup, maka engkau akan menempatkan aku bersamanya di sebuah rumah tersendiri sebagaimana engkau menempatkan saudara-saudaraku yang lain." Yusuf kemudian menghibur hati adiknya dengan berkata, "Wahai Benyamin, apakah engkau suka apabila aku menjadi kakakmu, menggantikan kakakmu yang hilang itu?" Kemudian Benyamin menjawab, "Tentu saja yang mulia, akan tetapi sangat sayang sekali karena engkau tidak dilahirkan oleh ayahku Yakub dan ibuku Rohil." Mendengar kata-kata adiknya, bercucuranlah air mata Yusuf. Ia memeluk adiknya dan mengaku bahwa ia adalah Yusuf, kakaknya yang sudah lama hilang. Ia menceritakan kepada adiknya penderitaan-penderitaan yang dialami sejak ia dijatuhkan ke dalam sumur, diperjualbelikan sebagai budak dan hamba sahaya. Kemudian ia ditahan di dalam penjara selama bertahun-tahun tanpa dosa, tanpa kesalahan. Yang akhirnya berkat rahmat Allah dan karunia Allah, diangkatlah ia sebagai wakil raja yang berkuasa secara mutlak. Yusuf mengakhiri ceritanya dengan berpesan kepada adiknya supaya ia merahasiakan apa yang telah ia dengarkan dan jangan sampai diketahui oleh saudara-saudara yang lain. Kisah pertemuan Yusuf dengan saudaranya itu dikisahkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 58-69. Nabi Yusuf menerima saudara-saudaranya sebagai tamu kerajaan selama 3 hari 3 malam. Setelah selesainya masa bertamu, maka bersiaplah saudaranya untuk berpulang ke Palestina. Kemudian mereka berpamitan kepada Raja Yusuf. Bergeraklah rombongan mereka menuju pintu gerbang keluar kota. Akan tetapi sebelum rombongan mereka sempat melewati batas kota, tiba-tiba beberapa pengawal istana yang berkuda mengejar mereka dan memerintahkan agar mereka berhenti dan dilarang meneruskan perjalanannya. Sebelum diadakan pemeriksaan terhadap barang-barang mereka, para pengawal mengatakan bahwa ada sebuah piala milik raja yang telah hilang dan mungkin saja salah seorang dari mereka yang telah mencurinya. Penggeledahan dilakukan oleh para pengawal. Barang-barang serta karung-karung diturunkan dari atas punggung unta, dibongkar dan diperiksa. Kemudian berteriaklah salah seorang pengawal dengan memegang piala di tangannya. Ia berkata, "Ini adalah piala yang hilang." Rombongan keluarga saudara-saudara Yusuf terkejut. Mereka ternganga. Mereka memandang satu sama lain dengan keheranan. Dalam hati mereka bertanya, musibah apakah yang menimpa mereka kali ini? Salah satu saudara Yusuf kemudian bertanya kepada pengawal itu, "Dari mana kalian mendapatkan piala itu?" Maka para pengawal istana menunjukkan salah satu tempat penyimpanan barang yang ternyata itu adalah milik adik bungsu mereka, Benyamin. Maka sesuai peraturan, ditahanlah Benyamin. Ia tidak diizinkan untuk pulang ke Palestina. Maka setelah itu rombongan kafilah anak-anak Nabi Yakub melanjutkan perjalanan kembali ke tanah akhirnya. Rombongan itu sekarang hanya terdiri dari 9 orang. Meninggalkan di belakang mereka kakak sulungnya Yahuza dan adik bungsunya Benyamin. Mereka ditahan sebagai jaminan di istana negara Mesir. Setibanya mereka di rumah, mereka hanya datang bersembilan dan menghadap ayahnya. Mereka menceritakan apa yang telah terjadi pada diri Benyamin dan Yahuza. Kemudian Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya sambil memalingkan wajahnya. Ia mengusap dadanya. "Alangkah sedihnya hatiku karena hilangnya Yusuf. Masih terbayang wajahnya di depan mataku. Kini kalian tambah lagi penderitaanku dengan meninggalkan Benyamin di negeri orang untuk kedua kalinya." Quran Surat Yusuf ayat 70-86. Sejak kembalinya rombongan putra Yusuf dari Mesir tanpa adanya Benyamin dan Yahuda, bertambahlah duka, nestapa dan kesedihan Nabi Yakub. Ia hanya merasa terhibur apabila ia sedang menghadap Allah ketika sholat. Ketika bersujud, ia memohon kepada Allah agar diberi kesabaran dan keteguhan iman untuk menghadapi ujian dan cobaan yang sedang ia alami. Suatu ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, apabila kamu benar-benar sayang kepadaku dan ingin melegakan hatiku, pergilah kalian untuk merantau, cari jejak Yusuf dan berusahalah sampai ketemu atau setidak-tidaknya mendapatkan keterangan di mana ia berada sekarang
dan jangan sesekali berputus asa, karena hanya orang-orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Perintah Nabi Yakub itu mereka terima, setidak-tidaknya mereka sekedar ingin membesarkan hati ayahnya. Dan sekalipun mereka merasa tidak mungkin mendapatkan Yusuf dalam keadaan hidup, namun bila mereka berhasil membujuk penguasa Mesir mengembalikan Benyamin, maka hal itu sudah cukup merupakan penghibur bagi ayah mereka. Tibalah kafilah putra Nabi Yakub di Mesir untuk ketiga kalinya, dan dalam pertemuan mereka dengan Yusuf, wakil Raja Mesir yang berkuasa penuh, berkatalah juru bicara mereka, "Wahai paduka tuanku Raja, keadaan hidup yang sukar dan melarat di negeri kami yang disebabkan oleh krisis makanan yang belum teratasi, memaksa kami datang kembali untuk ketiga kalinya mengharapkan bantuan dan kemurahan hati dari paduka Tuan. Kedatangan kami kali ini ingin mengulang permohonan kami kepada paduka Tuan. Dapatlah kiranya adik bungsu kami Benyamin dilepaskan untuk kami bawa kembali kepada ayah kami yang sudah buta, sudah kurus kering dan sakit-sakitan sejak Yusuf kakaknya hilang. Kami sangat mengharapkan kebijaksanaan dari paduka supaya melepaskan adik kami, supaya mengabulkan permohonan kami ini. Karena dengan kembalinya Benyamin, itu akan meringankan penderitaan batin ayah, serta memulihkan kembali kesehatan badannya yang hanya tinggal kulit yang melekat pada tulangnya saja." Kata-kata yang diucapkan oleh kakak-kakaknya menimbulkan rasa haru pada diri Yusuf. Raja Yusuf sudah merasa bahwa masanya sudah tiba untuk memperkenalkan siapa dirinya kepada saudara-saudaranya, dan dengan demikian akan mengakhiri penderitaan ayahnya. Maka kemudian berkatalah Yusuf, "Masih ingatkah kalian apa yang telah kalian lakukan kepada adik kalian Yusuf ketika kalian melemparkannya ke dalam sumur? Dan masih ingatkah oleh kalian ketika kalian memegang Yusuf, menanggalkan pakaiannya, lalu meninggalkannya seorang diri di dalam sumur yang gelap dan kering itu? Apakah kalian menghiraukan ratap tangisnya? Kemudian kalian pulang ke rumah dengan rasa puas, seakan-akan kalian telah membuang sebuah benda atau seekor binatang yang tidak patut dikasihani dan tidak patut diperhatikan bagaimana nasibnya." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh wakil Raja Mesir itu, tercenganglah para saudara Yusuf. Mereka bertanya-tanya, seraya memandang satu sama lain, bagaimana peristiwa itu sampai diketahuinya secara rinci, padahal tidak seorang pun dari mereka yang membocorkan peristiwa itu kepada orang lain. Bahkan kepada Benyamin, mereka tidak pernah menceritakan hal itu. Kemudian mereka memandangi penguasa Mesir itu secara teliti. Mereka memandangi Yusuf dari kaki sampai kepala. Mereka mencari ciri-ciri khas yang mereka ketahui berada pada tubuh Yusuf semasa kecilnya. Mereka tercengang dan berkata, "Engkaulah Yusuf." Raja Yusuf kemudian menjawab, "Benar, akulah Yusuf, dan ini adalah adikku satu ayah dan satu ibu, Benyamin. Allah dengan rahmatnya telah mengakhiri segala penderitaanku, dan dengan rahmatnya pula kami telah dikaruniai nikmat rezeki yang melimpah ruah dan penghidupan yang sejahtera. Demikianlah barang siapa yang bersabar, bertakwa, dan bertawakal tidaklah akan luput dari pahala dan ganjarannya." Setelah mendengarkan pengakuan dari Yusuf, berubahlah wajah mereka menjadi pucat. Mereka terbayang apa yang sudah mereka lakukan kepada Yusuf di masa lalu. Mereka gelisah, tidak dapat membayangkan pembalasan apa yang akan mereka terima dari Yusuf. Berkatalah saudara-saudara Yusuf dengan nada yang rendah, "Wahai Raja, sesungguhnya kami telah berdosa terhadap dirimu, dan kami telah bertindak kejam ketika kami melemparkan kamu ke dasar sumur. Kami sangat menyesalkan peristiwa itu terjadi yang berakibat penderitaan bagimu dan bagi ayah kami. Maka terserah kepadamu, apa tindakan pembalasan yang akan kalian lakukan kepada kami yang telah berdosa dan mendurhakaimu." Maka berkatalah Yusuf menenteramkan hati saudara-saudaranya yang sedang ketakutan, "Wahai saudara-saudaraku, tidak ada manfaatnya menyesalkan apa yang telah terjadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kalian, karena Dialah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Pergilah kalian sekarang menemui ayah dengan membawa baju kemejaku ini. Usapkanlah ia pada kedua belah mata ayah. Insya Allah ia akan menjadi terang kembali dan bisa melihat lagi. Kemudian bawalah ia bersama semua keluarga ke sini secepat mungkin." Setelah itu, berangkatlah rombongan putra-putra Nabi Yakub kembali ke Palestina. Mereka kemudian berhenti di depan rumah. Beramai-ramai mereka masuk ke dalam rumah dan memeluk ayahnya. Mereka mengusapkan baju kemeja Yusuf kepada kedua mata ayahnya. Seketika itu, terbukalah kedua mata Yakub.
Mata itu kembali bersinar, berbinar-binar memandang wajah putra-putranya. Kemudian ia dengan seksama mendengarkan kisah perjalanan putra-putranya dan bagaimana mereka telah menemukan Yusuf bersama adiknya Benyamin. Disampaikanlah undangan Yusuf agar semua keluarga berhijrah ke Mesir dan menjadi satu di dalam istananya. Singkat cerita, berangkatlah rombongan Yakub alaihissalam ke Mesir bersama seluruh anak-anaknya, bersama istri-istrinya dan seluruh keluarganya. Sesampainya di Mesir, mereka disambut oleh Yusuf. Yusuf kemudian langsung memeluk ayahnya dengan mencucurkan air matanya. Demikian pula Nabi Yakub tidak ketinggalan, ia mencucurkan air matanya. Semuanya kemudian bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah serta penghormatan terhadap kerajaan Yusuf. Kemudian dinaikkanlah ayah dan ibu tirinya yang juga merupakan saudara dari ibunya sendiri ke atas singgasana seraya berkata, "Wahai ayahku, ini adalah tafsir atas mimpiku yang dahulu itu, sekarang sudah menjadi kenyataan. Sesungguhnya Allah maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Dia maha mengetahui dan maha bijaksana." Kemudian Yusuf mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan mengajarkan kepadaku pengetahuan serta kepandaian untuk mentakdirkan mimpi. Ya Allah, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, beriman dan bertakwa, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.